Tunai ikan pari, ikan hiu, Cakep. Oleh ya. Bukan harus satu nafas ngono enggak. Sakno Pak nek nafas ndek, Pak. Iya. Heeh. Wis wonge ku duwe mengi, ya akatan dredeg. Mari akatan kudu sak nafas. Mbak. Mari dibertune sah klagepen, Pak. Melayu gede ambulan itu. Gede langsung Berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ngopi, ketemu lagi dengan kami saya Bang Najib dan Fahri. Za. Sik, bijing dulu. Apa? Rokok kuntek ternyata. Lah, ya wis. Lanjut ngomong apa? Tema isi lah. Tema malam ini kita akan ngomongin tentang sigot ya. Sirat. Sigot itu adalah sebuah apa sih? Nah, apa yang dimaksud dengan sirat? Nah, tapi wong isih tuku rokok. Lah iya, kan maksudnya apa itu sirat? Kenapa sirat itu Harus ada. harus ada? Peruntukannya untuk apa? Terus ono taklek barang biasanya. Nah, Selain sirat, unsur-unsur dalam sigot itu apa saja? apakah sirat itu apa suatu hal biologis? Oh, itu zigot, sorry. Sigot. Biologis. Loh, ayo ngomong. Ya wis iku, maksudnya keterangannya sigot itu apa? Kenapa sigot itu penting? Hukumnya untuk sigot itu apa? Dan kaitannya dalam pernikahan itu apa sigot itu? Sik, bijing. Iya ya bijimu, aku Biji ngomong-ngomong mos, dhewe. ngomong-ngomong dewe kok. Wong kene iku wis masalah. Ya profesional. Masalah ngomong dhewe. Aja ono mikir ngomong dhewe kadang-kadang. Halo. Bahaya. Loh kan ketika kita melihat diri sendiri dan itu kebetulan munfarid, gak kayak ngomong dhewe ta. Iya sih. Iya. Tapi kadang kan ngene, nek ngomongi banter. Artinya ngomongi kayak awak dhewe ngomong iki. Ya, Terus di warung kopi dhewean. heeh. Kapanane kan soalnya di TS iku ono. Dirasani ta bos apa? Lah bos iku Si iku aku anggota karo. PBB. Oh, anggota PBB. Oh, Gak ngeri. ngerti lah aku wis anggota PBB berat. Jarine ngono, dia intelijen PBB. Mbok. Intelijen. Ngomongin tentang sigot. Nah, ini Iya. kan dalam pernikahan kita kan masih bahas pernikahan ya. Ya. Sigot itu yang dimaksud apa sih? Iku yang pertama, yang keduanya kapan kini gak ngomong tentang pernikahan? Kok masih ngomong tentang pernikahan? Loh, iya Kapan kan kini gak ngomong masih pernikahan? ngomongin pernikahan, fikih dalam kajian fikih Ya gitu kan loh. selama Oke. iki kontennya kan yuk pernikahan ke apa sih ya? Serah beda loh. Kan ya ono self development. Iya ya sabar, iya. sabar. Beda dino. Dino. Beda wong. Nek ono korak iki. Nah, itu kita fokuskan ke fikih pernikahan. Pernikahan. Soalnya fikih pernikahan itu ditawarin nggone fikih biasa ya iso. Ya Bisa. apa carane ngajari anakmu toharo? Kan akhirnya Balik mana nang fikih toharo umum. sing Tuh harus yang dasar. Iya. Heeh. Terus piye sih aurat istri ketentuannya Ya. kan ya. Ah, iku ono hubungannya juga. Hukumnya buka aurat itu ya apa? Apakah kita harus fokus ke sing buka aurat Mm-mm. atau ke mata nih sing warna aurat kan? Yes. itu? Nah. Terus semisal melihat dalam tanda kutip kemaluan istri hukumnya bagaimana kan? Nah. Ada juga. Nah, sik. Nah. Jatuh, iya. Ada hukum loh itu. Ono Ada, hukumnya lho ya, ada. angger-angger. Iki wis tekku tak pendeli. Nyapu. Diputer dhisik, dijilat terus dicelupin. Ya, diputer Kan kayak dhisik. jajan-jajan nih sih. Iya, diputer dhisik, dijilat celupin. Oreo. Rio. Ono iklannya lah ya. Iya. Gak masalah. Gak masalah. Ya, muga-muga Oreo iso Muga-muga mlebu. ono salah. Siap. Oke, ngomongin sigot. Nah, dalam pernikahan sigot ini apa sih? Terus fungsinya apa? Sebenarnya kalau merujuk dalam rukun nikah, kan rukun nikah di samping mempelai kan jelas. Mari ngono terus wali, Ya. 2 orang saksi, ada sigot. Jadi sigot ini statusnya adalah rukun nikah. Ketika nggak ada sigot, ya wes gak sah nikah itu. Oh. Enake moro-moro digoweret mulih dikeloni. Nah, apa bedanya mek Mbas? Mbasnya sih transaksi, Pak. Lah, ono sigote ya. Ono sigote. Lah. Ono mahare. Kan bayar. Iya, Mbas ya. Terus sigote apa sih? Nah, itu. Sebenarnya
Sigot adalah ucapan yang keluar dari wali. Ya. Oke. Kemudian nanti juga muncul dari suami. Jadi ada dua sisi sigot ini. Oke. Nah, karena cakupan daripada fikih setelah nikah, bab nikah ini kan setelah bab muamalah. Oh ya. Nah, sehingga nanti ketika konteks sigot ini nanti disamakan dengan muamalah. Tetap podo ae muamalah kok model sigote ya apa? Sigote berarti Ya iku. ucapan sorry ya. Ucapan yang nanti itu ada ketentuannya nanti ucapannya bagaimana. Nah, misal kebetulan iku difabel. Itu nanti ada. Oh, Santai lengkap aja. dong. Lengkap dong, lengkap dong. Lengkap. Musone wis Paham. wis diangen-angen. Antisipasi lah. Somben iki umate Kanjeng Nabi mesti akeh sing ruwet. Tak pelipirane dhisik, Kemungkinan rut-rut apa saja yang bisa terjadi. Iku. Jadi mengenai sigot ya. Syarat sigot itu sama dengan sigot dalam syarat sigot dalam nikah ini sama dengan sigot dalam akad-akad yang lain. Yakni ada konteks ijab, Oke. juga ada konteks qabul. Oh, sigot berarti isinya ijab dan kabul. Ya, makanya kan istilah ijab kabul. Ijab qabul. Ijab itu apa sih? Ijab itu istilah pengucapan istilah yang ngekekno lah ya carane ya, cara ngekekno. Penyerahan. Penyerahan. Sementara qabul iku nampa. Ya, berita acara serah terima. Gak ada berita acara, Pak. Dia kan biasanya Proses serah terima. proses berita serah acara terima. dokumennya, Pak. biasa kan ngono. Iya. Berita acara serah terima. Berita acara kemarin rapat ya. Lah buku ini kan berita acara, Pak. Oh iya sih. Rawan mari rapat terus mari ngono ono acara kan Iya, rabi. Iya. Ya, wis ta lah. Channel di kawan bridging ngono wis ta. Dung deng. Jos kok. Bese. Nggih. Terus apa aja kaidah-kaidah dari sigot itu? Nah, pertama masalah ijab. Ijab di sini adalah ucapan yang ditujukan oleh wali atau yang mewakilinya kepada calon suami atau yang mewakilinya. Oke. Nah, jadi ada ketentuan apa jenenge yang ngarani? Ini nanti walinya itu dia akati sendiri atau diwakilkan pada orang lain. Oh. Nah, itu nanti mengenai ijabnya nanti ada berbeda. Oke. Agak berbeda ya, agak berbeda. Kemudian qabul itu otomatis penerimaan dari pihak suami atau orang yang mewakilinya. Nah, sehingga karena ijab ini kenapa kok dimasukkan rukun? Karena yo berhubung atau berhubungan dengan orang-orang yang berperan di dalam pernikahan. Berarti misalnya sigot antara ayah sendiri ambek wakil itu beda. Beda. Itu nanti sigot taukil istilahnya. Iki sigot nikah dulu ya. Sigot nikah dulu. Berarti kalau sigot nikah langsung dari wali. Sigot nikah langsung dari wali atau yang mewakili. Atau yang mewakili. Iku nanti bisa entah itu KUA biasanya atau yai. Ya. Atau ya diwakilkan siapapun itu boleh. Nah, iku ngono. Lah, kemudian karena ada ijab dan qabul, kalau dalam nikah ini nanti harus bersambung antara ijab dan qabul. Gak oleh pedot. Gak oleh pedot. Jadi gak oleh moro-moro saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan putri saya dengan mas kawin sekian. Mari ngono terus pidato dhisik sing lanang. Karena cinta ini sudah meledak-ledak di dalam dada. Maka aku jawab pertanyaanku, wahai calon ayah mertua. Oleh. Oke. Nah, soalnya apa? Ada salah satu kaidah fikih itu berbunyi al-istighol bisi wal maksud i'radun anhu. Ketika orang itu tersibukkan dari tujuannya, dia dianggap mangkir, dianggap berpaling dari tujuan. Wis mari diijab, kok gak langsung jawab, gak langsung qabul.
malah pidato dhisik Iya. atau berpantun. Oh iya. Ya. Cakep. Cakep begitu ya. Sama Tunai ikan pari, ikan hiu, cakep. cakep. Oleh ya. Oleh. Lah, kenapa? Karena itu dianggap dia berpaling dari ijab yang diutarakan oleh wali. Wali. Nah, Iku makanya harus pernyataannya apakah harus sepanjang itu? Kok pidato kan panjang banget. Atau ono kaidah sampai gak oleh satu nafas? Sebenarnya kalau untuk satu nafas itu kehati-hatian sih. Eh, Kehati-hatian, bukan harus satu nafas ngono enggak. Sakno Pak nek nafas ndak, Pak. Iya. Heeh. Wis wonge ku duwe mengi, ya akatan dredeg. Mari akatan kudu sak nafas. Mbak. Mari dibertune sah klagepen, Pak. Melayu gede ambulan Lah, niku. gede langsung dioksigen. Lah, sih nggak boleh apa yang maksudnya senafas itu penjawabannya satu nafas Mm. atau nggak boleh ada jeda satu nafas dalam penjawaban? Sebenarnya itu yang nggak boleh kan ada jeda, Ya. ya kan? Cuman oleh aku nek ngarani yang saya tahu kan kalau yai itu agak longgar ya, nggak harus satu nafas. Kalau biasanya dalam ya beberapa kali yang saya tahu dari pegawai KUA itu memang beliau menyuruh langsung jawab loh Mas, ojo ambekan sik. Ya. Jagani Jaga nih. ada jeda yang nanti jeda ini dianggap Istiqomah. berpaling dari Mangkir. berpaling atau mangkir daripada ijab. Dan itu nggak ada ketentuan berapa lama enggak. Yang penting di situ muncul indikasi loh kok gak nyambung lah itu sudah dianggap berpaling. Heeh, heeh. Berarti misalnya karena saking dredege ya. Heeh. Halan. Tit kobil tuh nikah kalau mikir. belum, itu yang kedua Pak. Tadi Oh. kedua. Tadi yang pertama kan disela-selai ucapan lain. Oh iya iya. Yang kedua itu disela-selai diam yang Terlalu maaf. bisa dianggap memutus antara ijab dan qabul. Tadi Tadi halan loading. tit Apa sepitir. ya jawab ya? Sepitir Apa ya? olah. Apa ya? Gilek kerpean. Leret. Nah, ini dianggap Batal. sebuah akad yang tidak apa ya? Istighol lah. Ya. Jadi antara ijabnya dan qabulnya itu karena terpaut waktu yang dengan diam ini dianggap agak lama, ya, ini nanti sudah tidak sah ijabnya. Berarti harus siwatnya. diulang. Harus diulang. Makanya kan biasa ono ya napa? Diulang. Ya. Lah itu sebenarnya buat kehati-hatian. Heeh, heeh. Engko tak bahas ae. Tadi ngulangi akad nikah ya apa sih? Yang pertama kan sah, tapi kok diulang maneh? Iku Nah. engko di belakang Ya. ya. Oke. Lali sama Ya, dia. misal. Terakhir. Misal iki Ya. aku nyaut tangannya sapa sing gampang ya. Misale sampai halan ae. Angkah tuh kawazawat tuh. Ya, halan Iya, langsung ae. halan. Halan. Gak Ah, oleh. Gak oleh. boleh. Gak oleh. Soalnya jeda waktu di sini beda nih jeda halan. Qabil tuh nikah Ambakan gede sih. Qabil tuh nikah. Lah itu enggak masalah. Enggak apa-apa. Oh. Tapi Iku. kemarin pertama mari hal. Halan. Heeh. Kode. Qabil tuh. Ah, Kok. kan ada indikasi kan ketok sih. Iya. Ini ku dianggap wah, karena ini enggak ada batasan syarat secara pasti itu dikembalikan pada adatnya. Adatnya daerah kene ku wong dijak omong terus Nyaute sampai saat itu. nyauti sampai sepiro iku kan yo relatif toh. Nah, Nah, iku nek ketika jane di daerah tersebut iku kulino ketika jawab omongan iku leren ambakan gede dhisik, Iya. iku berarti enggak ada masalah. Oh. Ngono. Tapi nek ketika tolah-toleh dhisik, jalan-jalan tuh. jelas iki. Daldul. Iku tangannya baleni mawon, sanyep. baleni mawon ngono. Dibaleni mana? Tangannya anyep keringetan sano pengulune. Nah, iku. Tadi harus bersambung antara ijab dan juga kabulnya. qabul. Yang kedua, nggak boleh ada istilahnya taklek. Taklek itu penggantungan. Contoh, Heeh. sampean sing ngomong halan. Ya, halan. Qabil tu nikah wa tazwijaha bil maril madhkur insyaallah. Gak boleh ya? Gak boleh. Gak boleh. Jadi itu harus- namanya taklek, penggantungan akad atau in situ. Ya. Nek aku karep. Nah. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena wujudnya sigot ini harus menggunakan lafaz-lafaz tertentu Ya. dan itu menunjukkan kepastian. Nah, dan juga buat kamu yang lagi dengerin,
Tapi iki berbeda konteks ambek sigot taklek yang harus dibaca oleh si mempelai pria. Tali Iku ketolak nanti, ya. nanti, Yo, kan Tali tolak kan itu. Yo, kan ono Ada, taklek. ada. Jadi aku akhirnya kalau dhek gak ndelok full terus Pedot. dipedot sampai kene tok, Mm. terus marono ambek petugas KO dikon maca taklek. Dhek nolok mboten saged. Niki menurut video niki mboten angsal sik beto iki beto urusan, Bos. Beda urusan. Tolong. Ya, Tolong. taklek yang dimaksud di sini itu bukan taklek ketolak, Iya. tapi taklek yang Taklek untuk yang untuk penggantungan ketika kobil menjawab. kobil tuh. Jadi, Kobil. kobulnya ini jadi digantungkan, jadi nggak sore. Ya. Nah, karena apa? Karena kalau ada penggantungan itu kan berarti ada yang disimpan. Nah, Nah, fungsi daripada sigot ini harus jelas soalnya apa? Biar biasa diketahui baik wali maupun saksi. Lah nek sampean sik simpen, lah wali ambek saksi lah karo. iya, Nah, iku nanti bener. Iki menjadi- apa sih data gak dirapi? Iya. Mari ono insi itu mang. Atau nek gak ngono, saya terima dengan mahar sekian. Insya Allah bulan depan ya. Bulan depan ya. Lagi Jadi kau lah. apa sing bulan depan iki pernikahane, Lah. mari apa-apa. Itu kan karena di situ dianggap tidak suara, tidak secara jelas dalam qabul, itu nanti juga tidak sah sigotnya. Nah, setelah taklek, takkid. Takkid itu berwaktu. Contoh, sampean sing ngomong halan. Halan. Saya terima nikah dan kawinnya fulanah dengan mas kawin selama dengan dalam perkawinan selama 1 bulan. Berarti nikahnya 1 bulan atau? Nikahnya dia hanya memberi batas waktu 1 bulan. Oh, kan Kontrak kontrak itu. Itu takkid. Takkid. Nah, istilah memang nikah kontrak ya. Iya. Nikah kontrak, kawin kontrak. Itu memang nggak boleh. Kenapa? Karena fungsi dari pernikahan itu alat dawam. Iya. Pernikahan itu yo Se- selamanya. Selawas-selawas. Nah, makanya ketika meskipun ucapannya saya terima nikah dan kawinnya dengan mas kawin tersebut selama sisa hidup saya. Nah. Nah, itu nek selama hidup saya selama sisa hidup saya itu ulama berbeda pendapat memang. Karena itu indikasinya sudah takbid, sudah Ya. mengindikasikan sampai akhir hayat. Itu nanti ada yang menyatakan boleh, ada yang menyatakan tidak. Ya tetep karena ono ngomongi waktu Karena ada waktu iku lho sing waktu kan padha karo nih, takdir Heeh. iku urusane Gusti ngono lho. apalagi saya nikah hanya 3 hari. Ngapunten jenengan niki lagi akad nopo lagi embes. Akad nikah napa akad tumbas. Lah. Niku long time namine sanes Kok nek pemahaman ngene, akad nikah iku padha ketentuane padha karo baik kan ya. Iya. Jual beli. Sama jual beli. Aku tuku. Loh, tapi jual beli ya enggak sah loh ngono. Enggak sah ya? Enggak sah. Berwaktu Saya- enggak boleh. Anu ya, Pak, Mas, HP kita adol nang sampean ya. Ya. Engko nek bapakku wis mati. Duh. Iku enggak sah loh jual belinya. Enggak iso. Iya. Kan itu namanya takkid, memberi waktu dalam sigot. Itu nanti sigotnya menjadi batal dan harus diulang. Nek pengen nikah, nek gak nikah ya wis buyarno ae acarane kan. Lah pose ruwet ae kah. Jadi sigot tentang ijabnya kayak gitu. Nggih. Ijab Lah. dan kabulnya harus Harus jelas. Jelas. Dan iku mah nggak oleh ono waktu yang terlihat lagi gak fokus atau bingung, Heeh, itu harus diulang. harusnya diulang. Lah iki kalimatnya gurung mlebu Durung, kalimat. Oke. durung. Iki sik hitungane kondisi-kondisine tok ae. Oke. Kondisi awal yang harus ya, disiapkan. Kondisi yang disiapkan. Terus kemudian untuk sobat ngopi sing gak iso bahasa Arab, Dah. Iki apa? itu ternyata legal. Boleh. Artinya Jadi boleh melangsungkan akad nikah dengan bahasa selain Arab. Jadi Arab itu bukan bahasa yang harus digunakan dalam sigot nikah. Nah, tapi Boleh. kudu ono pembicaraane bahasa yang dimengerti oleh wali dan saksi dan orang sekitar. Minimal itu saksi, kemudian wali, kemudian orang-orang yang dalam rukun iki lah ya, itu paham lah. Nah, itu ucapan untuk nikah. Tadi semisal nggak bahasa Jawa, kula tampi, kawin lan nikahipun, ini boleh. Tak pandang pangkat atau profesi,
Obrolan asik menginspirasi, tempat yang tepat untuk berbagi.